Sahabat muslim yang kami hormati, serta jamaah yang sempat hadir yang kami hormati pula. Pada pertemuan kita malam ini, insya Allah kita akan mengkaji satu hadis Rasulullah SAW yang diingatkan kepada kita umatnya. Ada dua nikmat ini yang banyak dilalaikan oleh umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda dalam satu hadisnya, nikmatani makbunun kasirun alan nas. Ada dua nikmat yang dilalaikan oleh kebanyakan umat manusia. Yang pertama, al-firaq, adalah kesempatan, kelapangan. Yang kedua, as-sihah, nikmat kesehatan. Sahabat muslim yang kami cintai serta jamaah yang kami hormati, untuk menikmati atau mengenal lebih dalam pentingnya dua nikmat ini dalam hidup kita, memang kadang-kadang nanti pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut kedua nikmat itu dari hidup kita, baru kita merasakan bahwa itu nikmat yang sangat penting saat itu. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, oleh sebab itu, supaya nikmat itu kita senantiasa merasakan hadir di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya ada 3 tempat yang mesti kita harus selalu kunjungi, bahkan siarahi. Yang pertama adalah rumah tahanan atau penjara. Di penjara itu, sahabat muslim yang kami hormati, kami muliakan, beragam saudara-saudara kita ada di dalam, mungkin karena narkoba, atau mungkin karena pembunuhan, atau apa saja, sehingga mereka ada di antara sahabat-sahabat kita harus mendekam dalam penjara atau rumah tahanan. Semua saudara kita yang ada di rumah tahanan, orang kaya, orang miskin, pedagang, pegawai, cuma satu yang mereka harapkan selama mereka berada di dalam rumah tahanan, bukan ingin kaya, bukan ingin sukses, bukan ingin beruntung, tapi bagaimana mereka bisa bebas. Nikmat bebas inilah yang mereka harapkan ketika mereka berada di dalam rumah tahanan. Tidak ada yang pernah berharap mau jadi kaya. Tidak ada yang pernah berharap supaya karirnya naik terus. Tidak ada yang pernah berharap supaya usahanya lancar. Tapi mereka cuma satu harapan, bagaimana bisa bebas merdeka. Nah, sementara kita yang saat ini Allah berikan kebebasan di alamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemerdekaan di alam ini, kadang-kadang kita lupa bahwa kebebasan itu adalah nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Alhamdulillah, kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebebasan itu sesuatu yang sangat berharga yang boleh jadi selama ini kita lupakan. Kebebasan itu kadang-kadang kita habiskan di pantai. Kebebasan itu hanya kadang-kadang kita habiskan di tempat rekreasi. Kebebasan yang Allah berikan selama ini kepada kita, kadang-kadang kita habiskan di tanah lapang dan sebagainya. Jarang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, adalah mengunjungi rumah sakit. Kalau di rumah tahanan mungkin sahabat kita di sana masih terbatas, tapi di rumah sakit
Mulai dari yang mau lahir ke dunia ada, demikian pula yang akan meninggalkan dunia juga ada. Orang kaya ada di sana, orang miskin ada, penguasa ada, rakyat ada, pedagang ada, semua profesi manusia ada yang terbaring di sana. Lagi-lagi kaum muslimin yang saya hormati, orang kaya di sana tidak pernah berharap kaya. Orang miskin pun tidak berharap bagaimana bisa kaya. Pejabat tidak pernah berharap bagaimana bisa jabatannya naik. Yang honor tidak pernah berharap supaya bisa jadi PNS. Semua cuma satu harap, bagaimana bisa sembuh dan sehat kembali. Sembuh dan sehat kembali. Kaum muslimin yang kami muliakan, ternyata nikmat sehat ini barulah terasa bahwa dia sangat besar manfaatnya dalam hidup itu ketika Allah mulai mencabut sedikit demi sedikit dari hidup kita. Maka bersyukurlah kita karena sampai malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kesehatan. Sahabat muslim yang kami muliakan, kemudian tempat yang ketiga yang mesti kita selalu syarahi agar supaya kita senantiasa melihat dan merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah banyak-banyaklah mensyarahi kuburan. Kalau di rumah sakit ada yang Allah berikan kesempatan untuk sehat kembali, ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan lagi sehat tapi meninggal di rumah sakit. Masih ada peluang untuk sehat, tapi juga kadang tidak punya lagi peluang untuk sehat. Tapi khusus di alam kubur atau di kuburan, di dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan situasi dan keadaan saudara-saudara kita yang sudah dikuburkan dan berada di alam sana. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Mereka ada yang memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, andai mati ini bisa engkau tunda, maka tundalah barang sesaat. Untuk apa saudara-saudara kita di sana mohon kepada Allah supaya kematiannya ditunda oleh Allah meskipun sesaat saja, tidak usah 1 tahun. Ada 2 yang mereka tangisi, ada 2 yang mereka sesali. Fa'asadaka, andai matinya Allah bisa tunda, maka dia akan gunakan waktu itu untuk bersedekah. Yang kedua, wa akum minas salihin, saya akan menjadi hamba-hamba yang saleh. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana absarna, mata kami sudah melihat dan menyaksikan keadaan di sini ya Allah. Wasami'na, telinga kami juga sudah mendengarkan tangisan-tangisan rintihan penyesalan di tempat ini. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Sahabat muslim yang kami cintai, cuma satu, na'mal salihan, kami akan sungguh-sungguh mengerjakan amal-amal saleh. Inna muqinun, kami sudah yakin. Tapi semua penyesalan tidak ada lagi gunanya. Maka sahabat muslim yang kami muliakan, nikmat kesempatan hidup Allah masih berikan, nikmat kesempatan sehat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh sebab itu, khususnya di bulan Ramadan ini, di satu sisi kita harus mengikuti himbauan, keinginan negara kita, pemerintah kita, aparat negara kita, pakar kesehatan kita, para alim ulama kita. Semua tempat di muka bumi ini kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang kami muliakan, kesimpulan dari apa yang kami sampaikan malam ini, semoga Allah Subhanahu wa taala
keluarkan kita dari musibah ini dalam waktu yang terdekat. Amin. Sehingga ada waktu kita untuk jalan-jalan ke rumah tahanan, untuk merasakan nikmat yang namanya kebebasan. Yang kedua, jalan-jalan ke rumah sakit, agar kita bisa menghargai, kita bisa mensyukuri bahwa di sana banyak saudara kita terbaring, merengek-rengek, meminta kepada Allah supaya diberikan kesehatan seperti sedia kala. Yang ketiga, menziarahi kuburan, karena dengan banyak menziarahi kubur maka akan mengingatkan kita tentang kematian kita. Oleh sebab itu, siapapun kita dan apapun profesi kita, mari kita gunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan zikir sejenak. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya. Pertemuan kita pada malam ini semoga bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.